Perhatian Indonesia dan dunia sedang tertuju ke Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah ajang balapan internasional sedang berlangsung di sirkuit yang digadang-gadang memiliki aspal terbaik dengan sajian panorama indah. Keberadaan sirkuit ini disebutkan memiliki dampak positif tidak hanya bagi NTB tapi juga Indonesia. Namun bagaimana masa depan sirkuit ini? Akankah terus menjadi asa bagi Indonesia? Melalui sambungan Zoom malam ini kita akan berbincang dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Pak Zulkifli Mansyah. Selamat malam Pak Gubernur. Selamat malam, Mas Iqbal. Oke, Pak Gubernur, ini kan besok adalah hari terakhir ini ajang WSBK, WSSP dan juga IATC di Mandalika. Apa yang menjadi catatan sementara ini bagi Pak Gubernur terkait ajang ini, baik hubungannya dengan masyarakat, pihak penyelenggara maupun tim yang berkompetisi dan juga wisatawan yang datang ke sana, Pak? Tentu ya kami berterima kasih pada pemerintah pusat ya, karena kehadiran Pak Jokowi tanggal 12 kemarin yang menandai diresmikannya sirkuit Mandalika, dan tanggal 12 sampai dengan 14 kita menyelenggarakan Junior MotoGP atau disebut dengan Asia Talent Cup. Dan hari ini kemudian dan mulai kemarin ya, dan besok kita menyelenggarakan dari World Superbike. Dan mudah-mudahan nanti bulan Februari ada pre-season dari MotoGP, dan bulan Maret tanggal 20 kita akan menjadi penyelenggara MotoGP. Satu hal yang biasanya kita saksikan di TV sekarang mampu hadir di Indonesia, tepatnya di Mandalika di Nusa Tenggara Barat setelah absen 25 tahun. Dan kami tentu saja sangat bergembira ya, karena ini situasi sedang tidak biasa. Kita sedang dalam kondisi pandemi dan kita menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa Indonesia mampu mengendalikan pandemi ini dengan baik. Dengan protokol kesehatan yang ketat, kita bisa menjadi host dari World Superbike hari ini dengan suasana yang aman, dengan penonton yang terbatas 25.000 dari sebenarnya bisa 200.000. Dan ini menggairahkan kita sekali bahwa setelah sekian lama, untuk pertama kalinya Indonesia menghadirkan satu international event yang cukup besar, dan semuanya aman terkendali. Dan hasilnya sirkuit ini betul-betul menakjubkan kita semua, kelasnya kelas dunia, dan mudah-mudahan dengan hadirnya international event seperti World Superbike dan MotoGP yang fan base-nya salah satu yang terbesar di dunia, mampu memulihkan pariwisata bukan hanya Nusa Tenggara Barat tapi juga pariwisata Indonesia, menggeliatkan ekonomi, hadirkan banyak eksternalitas positif dan lain-lain. Nah, berbicara soal peluang ini Pak, selain tadi yang sudah Bapak sebutkan terkait dengan pariwisata yang semakin berkembang begitu, apalagi sebelumnya juga disebutkan bahwa hotel-hotel juga ternyata full book begitu Pak, terkait dengan adanya ajang seperti saat ini. Nah, selain soal pariwisata, apalagi Pak yang bisa digali begitu terkait dengan adanya keberadaan dari sirkuit Mandalika ini? Tentu banyak, seperti saya katakan tadi itu eksternalitas positifnya banyak sekali. Seperti Mas Iqbal sebutkan, pesawat semakin banyak frekuensinya ke Nusa Tenggara Barat. Sekarang mungkin karena pandemi 2 tahun itu orang jenuh juga berada di rumah. Kebetulan NTB ini termasuk salah satu provinsi yang mampu mengendalikan coronavirus disease ini dengan baik. Kita terpilih sebagai salah satu provinsi terbaik dalam mengendalikan COVID oleh BNPB, sehingga orang ada rasa aman untuk datang ke tempat kami, dan kami mampu menghidangkan satu tontonan yang menarik sebenarnya, Asia Talent Cup minggu lalu, kemudian World Superbike hari ini, dan mudah-mudahan ini bukan hanya pariwisata menyangkut destinasi, karena kami memaknai pariwisata ini seperti klaster yang melibatkan banyak pemain. Ada hotel, ada travel agent, ada kuliner, macam-macam. It's a big system. Nah, dia akan menjadi leverage utama dalam sistem produksi dan ekonomi kita dalam skala yang lebih besar. Nah, dengan meningkatnya orang yang datang, tentu akan ada permintaan terhadap beraneka ragam macam produk. Nah, ini bisa menjadi insentif buat UKM kita untuk memproduksi hal-hal yang bisa memenuhi permintaan penonton atau mereka yang hadir sebagai pengunjung di NTB, dan itu akan menghadirkan juga banyak produk-produk turunan yang lain. Nah, saya kira juga bukan hanya sekedar pariwisata, tapi orang yang hadir akan melihat investment opportunities ya yang ada di NTB, apalagi NTB bisa digunakan sebagai hub kepada Indonesia bagian timur. Mudah-mudahan kita bisa hadirkan industrialisasi dan pengolahan bahan-bahan mentah dikelola dengan kemampuan sains dan teknologi yang ada di NTB, kemudian kita distribusikan bukan hanya ke Indonesia bagian barat Jawa, tapi juga ke Indonesia Timur. Nah, sangat menarik.
Oke Bapak. Nah ini Pak Gubernur, apakah adanya sirkuit Mandalika ini bisa jadi trigger pembangunan daerah untuk semakin maju ke depannya begitu Pak? Mengingat event balapan tidak setiap saat dilaksanakan dan juga tidak diadakan di satu negara saja, bisa berpindah-pindah tidak hanya di Indonesia ataupun di Mandalika tepatnya, tetapi bisa di negara lain ataupun di kota-kota lainnya di dunia begitu. Nah, seperti apa ke depannya dari Pemprov Nusa Tenggara Barat untuk bisa membuat agar Mandalika khususnya NTB seperti itu bisa tetap bangkit walaupun mungkin saja nanti ajang-ajang yang lainnya bisa saja di tempat lainnya Pak. Jadi event di Mandalika ini sesungguhnya mendemonstrasikan pada kita semua bahwa sebuah perhelatan besar ya, event akbar seperti MotoGP atau World Superbike ini sangat mungkin kita lakukan dengan sirkuit yang sangat fantastik kalau ada kerjasama yang sangat sinergis dari pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Nah, ada kerendahan hati untuk bersinergi, berkorban bersama untuk satu tujuan mulia, mengharumkan nama bangsa ya. Sehingga kementerian-kementerian di Republik Indonesia, Kementerian BUMN, Pak Menteri BUMN-nya sangat aktif ya, mendorong semua BUMN untuk berkontribusi, Kementerian PU, pariwisata, semuanya. Nah, oleh karena itu menurut kami ya, ini satu hal yang sangat luar biasa ya. Sehingga kami yakin ya, ini bukan hanya buat pariwisata, tapi buat kedepannya, apalagi sirkuit Mandalika ini kan berada di dalam satu area, satu kawasan Mandalika yang merupakan special economic zone untuk pariwisata. Nah, jadi karena dia special economic zone untuk pariwisata, dia dikelola oleh namanya Indonesia Tourist Development Corporation atau ITDC. Dan dia punya master plan untuk 1.000 lebih hektar, yang salah satu klasternya sekitar 100-an hektar itu, di mana sirkuit ini berada. Dan nanti kalau kita lihat master plan dari ITDC ini luar biasa, bahwa di sini bukan hanya ada international event seperti MotoGP saja, World Superbike, bahkan Pak Jokowi ketika mengetahui bahwa sirkuit Mandalika bisa digunakan untuk Formula One, Pak Jokowi segera menugaskan Menteri BUMN kemarin dengan Ketua IBI, dalam hal ini Ketua MPR, untuk mencoba membuka komunikasi tentang kemungkinan menghadirkan atau mengadakan Formula One di sirkuit ini. Dan Pak Jokowi memang mengatakan bahwa beliau sudah ditawarkan oleh Raja Pak Putra Mahkota Muhammad bin Salman untuk bagaimana Indonesia mampu menghadirkan Formula One juga di Mandalika ini. Tentu kita tidak tergesa-gesa dengan persiapan yang matang, dengan segmen yang berbeda, tapi kalau sampai MotoGP, World Superbike, dan Formula One diselenggarakan di Mandalika, saya kira Indonesia punya kelas sendiri di dunia internasional, dalam hal ini menghadirkan international event dalam olahraga di tempat kami. Nah, dalam waktu dekat ini fokus utama yang akan dilakukan oleh Pemprov NTB sendiri seperti apa Pak? Tentunya sarana prasarana pastinya ya Pak ya, apalagi tadi hujan juga sempat membuat ini juga ya Pak, membuat ada genangan juga di sirkuit Mandalika, itu bagaimana Pak? Kami melihat ya, kami sangat optimis ya, memang sudah ada bagaimana Badan Riset dan Inovasi terlibat bagaimana supaya hujannya bisa digeser, ditunda gitu, dan kemarin kita berhasil ya bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara ya, dan hari ini kita kurang berhasil karena pesawat yang digunakan biasanya untuk mengangkut garam untuk mengalihkan hujan itu tidak sempat take off. Nah, tetapi kita juga tentu ada cara-cara tradisional, berdoa bersama, ada pawang ini itu, dan inilah indahnya NTB ini, kombinasi antara modernitas dan hal-hal yang sifatnya tradisional itu bersintesa menjadi satu. Nah, kami sangat optimis ya, kenapa Mandalika ini akan sukses, karena ini yang kelola itu bukan pemerintah daerah. Kita kadang-kadang tidak perlu khawatir karena memang sudah dapat kontrak dari Dorna untuk durasi yang cukup lama, 10 tahun. Nah, manajemen asing ini kadang-kadang itu sangat strict pada kedisiplinan, menjaga propertinya dengan baik, dengan aturan main yang ketat gitu. Dan saya kira dengan dikelola oleh Dorna sebagai pengelola international event yang sudah sangat dikenal di seluruh dunia, ke depan bukan hanya mampu menjaga sirkuit ini tetap menjadi kelas 1, tapi akan mampu menghadirkan event selain MotoGP, kemudian World Superbike, kemudian Asian Talent Cup, dan berbagai yang lain-lain itu menjadi magnet tersendiri. Dan karena ini satu area bukan hanya sekedar street circuit seperti yang ada di Mandalika ini,
Nah, banyak event-event internasional itu yang bisa menghadirkan eksotisme Nusa Tenggara Barat itu sudah mulai datang pada kami. Ada nanti namanya triathlon ya, berenang dari Giri Trawangan, kemudian dilanjutkan bersepeda, menyusuri jalan indah di Pulau Lombok sampai Mandalika, dan di sekitar sirkuit Mandalika dilakukan lari sekitar 20-an kilo. Mungkin ada international event seperti motocross dunia juga akan dihadirkan di sekitar sirkuit Mandalika ini dengan area yang beda dengan arena balap ini, dan juga international event yang lain. Nah, pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN sudah mengatakan pada kami akan mempositioningkan Mandalika ini atau Lombok ini sebagai sport event yang membedakan kita dengan Bali, dengan Labuan Bajo, Sulawesi Utara, kemudian Jogja dan Toba yang menjadi super priority destination yang digisa oleh Pak Jokowi untuk menghadirkan destinasi kelas dunia beyond Bali. Nah, ini Pak, berbicara soal banyaknya warga negara asing yang datang, apalagi event-event internasional juga akan banyak sekali diadakan di NTB. Sebenarnya protokol kesehatan dan juga penyebaran COVID-19 di NTB ini seperti apa, Pak? Apakah dengan semakin intensnya banyaknya warga negara asing ataupun wisatawan lokal yang datang khusus ke wilayah Mandalika, apakah ada treatment khusus, Pak, begitu terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh Pemprov NTB agar penyebaran virus corona ini tidak begitu meluas? Ketika jadwal MotoGP, jadwal dari World Superbike itu diumumkan oleh Dorna ya, kita seperti percaya dan tidak bahwa dengan begitu banyak PR yang masih menghadang kita ya, di tengah suasana yang tidak biasa, suasana pandemi itu, kemudian pemerintah mensyaratkan ya Indonesia dalam hal ini Mandalika hanya diizinkan, hanya dibolehkan menyelenggarakan event ini dengan aturan yang sangat ketat. Penontonnya tidak boleh lebih dari 25.000 dan vaksinasi itu tidak boleh kurang dari 70%. Nah, karena keinginan untuk menyelenggarakan ini sudah membuncah demikian besar di dalam hati-hati kami semua yang ada di NTB ini, alhamdulillah kita punya Kapolda yang bagus, punya Danrem yang luar biasa, punya Kajati yang sangat mendukung, kompak semuanya DPRD. Kita vaksinasi ini to be or not to be. Harus dilaksanakan minimum 70% sebagai minimum requirement yang disyaratkan oleh pemerintah. Dan tanpa mengenal lelah para bupati, para wali kota kita dengan mimpi yang sama bahwa kita harus menjadi host dari World Superbike ini November. Alhamdulillah tidak kurang dari 70% dengan keterbatasan vaksin yang ada kita mampu lakukan. Sehingga alhamdulillah kita mampu menyelenggarakan World Superbike hari ini dan kemarin dengan protokol kesehatan yang luar biasa, ketat, dengan menggunakan rapid antigen buatan NTB sendiri. Nah, ini menarik juga. Di tengah pandemi kemarin itu kita mendemonstrasikan pada banyak tamu yang berasal dari Jakarta bahwa ternyata NTB sekarang ini bukan hanya mampu memberikan pada tamu kita ayam taliwang, pocing kangkung, dan lain sebagainya, tapi produk-produk yang punya nilai tambah dengan sains dan teknologi yang lebih baik. Nah, oleh karena itu kita punya rapid antigen buatan Nusa Tenggara Barat sendiri, sehingga mereka disajikan satu pesan yang khusus, bahwa industrialisasi, kecanggihan produk itu bisa juga digagas di kita di Indonesia bagian timur. Nah, ini mungkin semangat yang bisa memberikan inspirasi pada daerah-daerah lain. Kalau NTB bisa membuat rapid antigen sendiri, mestinya Maluku Utara, Sulawesi Tenggara pun bisa. Kira-kira gitu. Berarti dengan adanya ajang ini tentunya bisa sekalian untuk mempromosikan produk-produk yang benar-benar dihasilkan dari masyarakat NTB sendiri. Nah, ini kita agak bergeser sedikit, Pak, terkait dengan kasus yang sengketa begitu, Pak. Sengketa lahan ini kan juga sedang ramai diperbincangkan. Ada beberapa warga yang ternyata hingga saat ini katanya belum dibayarkan begitu. Nah, ini bagaimana, Pak? Apakah sudah ada tindak lanjutnya dan perkembangannya seperti apa? Setelah acara ini kami akan bertemu dengan masyarakat, sebenarnya sudah final itu. Cuman karena zaman sekarang ya, kita ada hal-hal yang beyond control kita dengan sosial media, mestinya yang sudah selesai, kemudian di-upload lagi, kemudian ada hoax, diedit ini, itu, dan lain sebagainya. Jadi kita senang gaduh gitu.
Tapi saya sudah mengatakan pada masyarakat kami, pada ITDC sebagai yang memegang APL dari lahan lebih dari 1.000-an hektar ini, kita tentu mementingkan investasi. Kita mementingkan kehadiran tamu-tamu kita untuk mensukseskan World Superbike dan MotoGP ini. Tapi on top of that, kita tidak boleh masyarakat kita menderita dan dikorbankan. Dengan sosialisasi dengan Pak Kapolda, dengan dialog yang baik oleh Pak Danrem dan lain sebagainya, kita cari dengan fakta hukum yang kuat, sehingga hak orang yang betul-betul belum ditunaikan haknya kita akan tunaikan segera, dan sudah selesai ini. Nah, tentu dalam setiap kesempatan tanah yang tadinya murah gitu, sekarang ketika ada aset strategis di situ melonjak itu berpuluh, ratusan, bahkan ribuan kali lipat dari harga semula. Tentu ada opportunistic behavior, ada free rider di sini yang coba mengambil kesempatan dari siapa tahu aja dapat untung besar. Nah, alhamdulillah kita di Badan Pertanahan ya, terima kasih Pak Menteri Pertanahan telah memberikan kami seorang kepala BPN provinsi yang sangat tahu detail sejarah dari tanah-tanah ini. Dan dengan bantuan teknologi kita tidak bisa lagi tertipu atau main-main dengan persoalan tanah ini. Datanya ada, ukurannya ada, teknologinya ada, komplit. Sehingga insya Allah dengan sinergi yang baik antara BPN, antara ITDC, kemudian kita punya Bank NTB yang siap membackup finansial kalau ada hal-hal yang krusial, dengan OJK yang sinergis juga, dengan Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kajati, semuanya ada cahaya di ujung terowongan. Oke. Nah, ini berbicara soal sengketa lahan ini sebenarnya Pak, apa yang terjadi Pak? Apakah benar-benar bahwa pihak Mandalika ini sendiri sebenarnya belum mampu untuk membayarnya, sehingga saya sempat membaca di beberapa artikel yang mengatakan bahwa akan dilakukan pinjaman bank begitu untuk bisa membantu dan juga membayar warga masyarakat yang mengalami sengketa lahan ini Pak. Mungkin Bapak sebenarnya bisa masalahnya sederhana. Jadi ini bukan sengketa sebenarnya. Jadi di dalam area sirkuit Mandalika ada tanah-tanah yang kita sebut enclave, yang artinya tidak dibayarkan atau belum dibayarkan oleh ITDC sebagai pengelola kawasan. Jadi by right mereka, masyarakat ini harus dibayar. Jadi kami melihat ITDC ini kan sudah punya komitmen untuk membayar tanah masyarakat ini. Tapi kita lihat ini buying time, ini itu dan lain sebagainya, mencoba. Akhirnya saya bicara dari hati ke hati dengan Pak Dirut ITDC ya, Pak Mas Berry. Kami mengatakan sebenarnya masalah ITDC itu apa? Karena sekarang ini jujur itu penting, accountability itu jadi kemestian yang harus kita hidangkan pada masyarakat. Dan ITDC dengan jujur mengatakan bukan kita tidak mau bayar sebagaimana kita janjikan dulu, tetapi memang setelah coronavirus ini secara finansial bukan hanya ITDC, hampir semua BUMN kita ini punya masalah. Nah, oleh karena itu komitmen yang cukup besar itu agak memberatkan kami kalau harus dibayarkan sekarang. Oleh karena itu kami ngambil jalan tengah. Bagaimana kalau misalnya ITDC kalau punya masalah likuiditas di pusat, kami bantu dari bank pemerintah daerah kami dulu gitu. Toh ITDC punya lahan yang besar sebagai kolateral atau jaminannya, dan ITDC setuju. Nah, ketika bank kami mau membayar, tapi ternyata tidak semudah membalik telapak tangan, karena harus mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan, harus diukur luasnya dan lain sebagainya. It takes time saja. Tapi by principle, semua masalah ini sudah selesai dengan baik. Oke, Pak, saya penasaran satu saja Pak, ini terkait dengan berapa sih sebenarnya bayaran yang mungkin bisa didapatkan dari ya bisa dikatakan sengketa dalam tanda kutip begitu terkait dengan yang didapatkan oleh warga Pak? Ini ternyata tidak sebesar yang kami perkirakan. Yang harus dibayarkan oleh ITDC itu kurang dari 5 miliar, sekitar 4,9. Nah, karena besarnya yang tidak terlampau besarnya ini, makanya kami memberanikan diri dari pemerintah untuk menganjurkan pada Bank NTB ini untuk meminjamkan dana pada ITDC ini. Dan karena kami mau supaya dalam perhelatan akbar ini tidak ada gangguan lagi, karena kami tahu pemerintah nggak mau ada gaduh, jangan sampai, nah namanya zaman sekarang, kita tidak semua bisa mengontrol pikiran dan perasaan orang lain, jangan sampai keberhasilan kita menyelenggarakan World Superbike, berhasilan kita menyelenggarakan MotoGP ternoda oleh peristiwa-peristiwa yang kita tidak inginkan itu. Alhamdulillah lah dengan
cara berkomunikasi Pak Kapolda kami dengan sangat baik, Pak Danrem dengan sangat baik, rasa empati dihidangkan pada masyarakat, masyarakat mengerti, dan mudah-mudahan semuanya selesai dengan baik. Optimis saya. Amin, amin. Baik, Pak Zulkifli, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami. Tentunya kita berharap bersama-sama agar semua kegiatan yang berlangsung di NTB untuk saat ini dan akan datang bisa menjadi asa harapan buat kita semua agar harum nama Indonesia, harum nama wilayah NTB juga bisa sampai ke mancanegara. Terima kasih sekali lagi, Pak Zul. Sama-sama. Dan usai jeda kami punya laporan dari sesi balapan pertama World Superbike Mandalika. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali.